Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalvin dengan standbook A1Q1 20067 kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang rancangan pelaksanaan layanan atau disingkat juga dengan RPL. Adapun topik RPL yang saya gunakan tentang pemahaman karir yaitu memahami diri dan lingkungan untuk menunjang perencanaan karir yang matang untuk karir ke depannya. Jadi, selamat menonton ya. Baik teman-teman, pada beberapa hari yang lalu kami dari kelompok 1 sudah melakukan pengambilan data di SMA 2 Kartika Kendari dari kelas 11 dan kelas 12. Adapun pengambilan data itu tentang pengambilan data skala psikologis tentang pemahaman karir. Jadi data yang telah kami ambil menghasilkan data rendahnya pemahaman karir siswa di SMA Kartika kelas 11 dan kelas 12. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membuat rancangan pelaksanaan layanan atau RPL guna menjadi layanan yang bisa menunjang pemahaman karir siswa. Jadi RPL saya buat ini guna untuk sebagai jembatan bahwa siswa insya Allah bisa memahami karir yang dimiliki. Baik, sebelum kita masuk di rancangan pelaksanaan layanan, saya akan sedikit menjelaskan materi yang saya buat. Menurut Bakar dan Luding dijelaskan bahwa layanan dasar adalah layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu seluruh siswa untuk membangkitkan perilaku efektif, meningkatkan kemampuan hidupnya, dan memahami perencanaan karir ke depannya. Berdasarkan hasil data kemarin tentang skala psikologi tentang pemahaman karir di sekolah SMA Kartika, data yang dihasilkan dari kelas 11 dan kelas 12 menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman karir siswa tentang pemahaman diri, tentang pemahaman diri untuk merencanakan karir ke depannya. Sehingga saya akan membuat rancangan pelaksanaan layanan tentang layanan dasar yang berguna untuk sebagai dasar siswa untuk bisa memahami pemahaman karir yang akan dibuat ke depannya. Sehingga saya mengambil opsi bahwa layanan dasar akan menjadi layanan yang saya buat untuk bisa menunjang perencanaan karir siswa ke depannya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di rancangan pelaksanaan layanan atau RPL dengan nama Satuan Pendidikan di SMA Kartika 2 Kendari kelas 11 dan kelas 12, komponen layanan informasi, topik layanan, memahami diri dan lingkungan untuk menunjang karir ke depannya, dan alokasi waktu 1 kali 40 menit 1 kali pertemuan. Baik teman-teman, selanjutnya di bagian A, komponen layanan, yaitu layanan dasar. Yang B, bidang layanan, yaitu layanan pribadi. Bagian C, topik layanan, yaitu memahami diri dan lingkungan untuk menunjang perencanaan karir yang matang untuk karir ke depannya. Adapun fungsi layanan membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk aktualisasi diri individu. Selanjutnya bagian E, tujuan layanan. Di sini tujuan layanan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu peserta didik mampu menjelaskan kembali pengaruh teknologi dan mampu mengetahui pengaruh teknologi terhadap kehidupan sosial maupun pribadi. Sedangkan tujuan khususnya memberikan pemahaman terhadap informasi yang diberikan dan pemanfaatan informasi untuk penyelesaian masalah. Dan yang F, sasaran layanan, yaitu di kelas 11 dan kelas 12. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk di tahap pelaksanaan. Adapun tahap pelaksanaan di sini ada beberapa tahap, yaitu tahap awal dan tahap inti. Tahap awal berisikan tentang pendahuluan. Yang pertama itu tentang pernyataan tujuan.
Pernyataan tujuan pada tahap awal yang pertama itu guru BK atau konselor membuka dengan salam dan berdoa. Yang kedua, membina hubungan yang baik dengan peserta didik. Dan yang ketiga itu menyampaikan tujuan-tujuan yang khusus yang akan dicapai. Sedangkan yang kedua, pelaksanaan tentang langkah-langkah kegiatan. Adapun pelaksanaan tentang langkah-langkah kegiatan, yang pertama, dia akan memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab peserta didik. Dan yang kedua itu kontrak layanan. Yang kedua, masuk di tahap inti, yang dimana pada tahap inti ada dua. Yang pertama itu kegiatan peserta didik, dan yang kedua kegiatan guru BK atau konselor. Yang pertama, kegiatan peserta didik, yaitu mampu mengamati layanan slide PPT, tulisan, gambar, atau video. Yang kedua, melakukan proses tanya jawab. Yang ketiga, mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Dan yang keempat itu, setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, yang kemudian kelompok lain itu bisa menanggapi ataupun bertanya. Dan yang kedua, kegiatan guru BK atau konselor. Yang pertama itu menanyakan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan layanan. Dan yang kedua itu mengajak peserta didik untuk curah pendapat. Dan yang terakhir itu membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Baik, itulah beberapa rancangan pelaksanaan RPL yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, ucapan, ataupun tindakan saya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.